Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan soal di mata pelajaran biologi. Kita langsung saja ke soalnya. Nah, jadi soalnya adalah perhatikan proses berikut ini: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, rantai transport elektron. Jika suatu sel mengalami kekurangan oksigen, maka proses yang paling terganggu dan menyebabkan produksi ATP sangat menurun adalah A. Glikolisis, B. Dekarboksilasi oksidatif, C. Siklus Krebs, D. Rantai transport elektron, E. Semua proses tetap berjalan normal. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk pembahasannya, hal yang pertama yang harus kalian ketahui adalah respirasi seluler aerobik itu terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan yang terakhir itu rantai transport elektron atau ETC. Nah, apa sih glikolisis? Glikolisis itu terjadi di sitoplasma, yang mana glikolisis ini itu memecah glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Tidak memerlukan oksigen secara langsung sehingga masih bisa berlangsung meskipun oksigen terbatas. Nah, berarti bukan glikolisis ya. Yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif itu mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA di dalam mitokondria, yang mana hal itu menghasilkan NADH dan CO2. Proses ini itu memerlukan NAD yang biasanya diregenerasikan di rantai transport elektron. Tanpa oksigen, NAD akan menurun sehingga proses ini akan terganggu secara tidak langsung. Yang ketiga itu siklus Krebs. Siklus Krebs ini itu terjadi di matriks mitokondria dan menghasilkan NADH, FADH2, dan ATP. Seperti dekarboksilasi oksidatif, siklus ini itu juga memerlukan NAD+ dan VAD. Jadi, jika NADH tidak bisa diubah kembali menjadi NAD+ karena terganggunya rantai transport, siklus ini pun terhambat. Dan yang terakhir itu rantai transport elektron. Rantai transport elektron ini itu terjadi di membran dalam mitokondria. NADH dan FADH itu menyumbangkan elektronnya ke rantai ini. Elektron bergerak melalui kompleks protein, memompa proton, dan menciptakan gradien proton yang digunakan oleh ATP sintes untuk menghasilkan ATP. Oksigen itu berperan sebagai aseptor elektron terakhir yang menerima elektron dan bergabung dengan proton untuk membentuk air. Tanpa oksigen, elektron itu tidak dapat mengalir. Rantai transport itu berhenti, gradien proton tidak terbentuk, dan ATP itu tidak disintesis. Nah, setelah saya membahas respirasi aerobik itu, berarti dapat disimpulkan walaupun glikolisis masih bisa berjalan tanpa oksigen secara anaerob, proses-proses setelahnya sangat tergantung pada keberadaan oksigen karena mereka berujung pada ETC. Sedangkan proses yang paling terganggu secara langsung karena kekurangan oksigen itu adalah rantai transport elektron. Dan karena ETC menyumbang mayoritas ATP dalam respirasi aerob, maka kekurangan oksigen menyebabkan penurunan drastis produksi ATP. Nah, maka dari itu jawabannya itu adalah rantai transport elektron, karena rantai transport elektron itu membutuhkan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir. Tanpa oksigen, proses ini itu terhenti, gradien proton tidak terbentuk, dan sintesis ATP melalui keosmosis sangat terganggu. Nah, agar lebih memperpaham kepada kalian, saya akan menunjukkan video rantai transfer elektron dan kemiosmosis secara singkat agar lebih membuat kalian paham. Kalian bisa langsung saja tonton videonya setelah ini. Ini kita akan membahas tentang rantai transfer elektron dan kemiosmosis, yang merupakan tahap terakhir dalam respirasi aerob. Nah, di tahap inilah kita sebenarnya akan membuat sebagian besar ATP kita. Rantai transfer elektron dan kemiosmosis merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Kenapa NADH dan FADH2 ini harus diubah menjadi ATP? Karena NADH dan FADH2 merupakan salah satu bentuk energi namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh, sehingga harus diubah menjadi ATP agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Sehingga tujuan dari rantai transfer elektron dan kemiosmosis adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh.
Yang harus pertama kita ketahui adalah di mana kedua reaksi ini terjadi. Kita telah singgung di video sebelumnya bahwa tahap ini terjadinya di bagian mitokondria. Nah, mitokondria sendiri tersusun atas beberapa bagian, meliputi membran luar, membran dalam, dan matriks mitokondria. Kedua tahapan ini berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria, atau yang disebut dengan krista. Bentuk membran dalam mitokondria jika diperbesar akan menjadi seperti gambar berikut. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein 1, koenzim Q atau ubiquinon, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein 2 yang terletak di bagian sini. Disebut dengan rantai transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Dalam transfer elektron ini, oksigen akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O, yang nantinya H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perbedaan dari prosesnya. Bagaimanakah perbedaannya? Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP terlebih dahulu. Proses yang terjadi pada tahap transfer elektron diawali dari NADH akan diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke ubiquinon. Saat elektron melewati kompleks protein 1, hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron dari ubiquinon dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi menuju ruang antar membran. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian akan berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Pada akhirnya, untuk setiap 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Dari ubiquinon, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen, yang merupakan aseptor elektron terakhir. Sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Nah, selesailah proses respirasi aerob. Selanjutnya, berapakah total yang dihasilkan dalam respirasi aerob? Pada proses glikolisis, dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses dekarboksilasi oksidatif, dihasilkan 2 NADH. Pada siklus Krebs, dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Lalu bagaimana menjumlahkannya? Kita tahu kalau ATP langsung menjadi ATP, tidak perlu diubahnya.
Lalu untuk NADH dikalikan dengan 3 dan FADH2 dikalikan 2. Sehingga pada glikolisis ini dihasilkan 2 ATP, 2 NADH diubah menjadi 6 ATP. Pada dekarboksilasi oksidatif, 2 NADH menjadi 6 ATP. Pada siklus Krebs, NADH menjadi 18 ATP, FADH menjadi 4 ATP. Dan 2 ATP tetap menjadi 2 ATP, sehingga totalnya 38 ATP. Lalu kenapa ada yang menyebutkan totalnya 36 ATP? Karena 2 ATP digunakan untuk menembus mitokondria. Karena kita tahu ya, kalau misalkan glikolisis terjadinya di sitosol dan reaksi yang lainnya terjadinya di mitokondria, sehingga butuh energi untuk menembus mitokondria. Pada akhirnya, totalnya 38 ATP dikurangi 2 ATP menjadi 36 ATP. Nah, gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Eksakta Edukado dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang udah nonton video ini, ada beasiswa program belajar dari sekolahmu. Gunakan kode kamu banget untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya.